pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda, tentunya dalam program Jendela Istana Akhir Pekan. Jendela tempat kita melihat lebih dekat langkah-langkah penting yang diambil seorang pemimpin untuk rakyatnya. Kami hadir bukan hanya membawa berita, tapi menyampaikan semangat, keteguhan, dan dedikasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pekan ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan langkah besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentunya bersama saya, Sheila Kosakoy, dan inilah Jendela Istana Akhir Pekan selengkapnya. Pemirsa, Rakornas bukan sekedar seremoni tahunan. Ini adalah meja perundingan, di mana arah bangsa diselaraskan. Presiden Prabowo Subianto membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya, memastikan bahwa program nasional tidak lagi menjadi menara gading bagi pemerintah daerah. Puncak kekuasaan, godaan terbesar bukanlah lawan politik, melainkan diri sendiri. Namun bagi Prabowo Subianto, kursi kepresidenan bukanlah singgasana untuk bertahta, melainkan panggung untuk berbakti. Sebuah amanah yang dibayar dengan keringat dan dedikasi. Prabowo Subianto datang bukan untuk menjadi tuan bagi rakyatnya, melainkan pelayan yang paling setia. Intinya, saya dipilih, sekarang saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya, ini gubernurnya partai mana ya? Buktinya, saya kalah di Sumatera Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat. Tetap Koperasi Merah Putih. Tetap kita bangun, kita rehabilitasi Sumatera Barat. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati. Kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Bagi sebagian orang, statistik hanyalah angka. Namun bagi Presiden Prabowo Subianto, angka adalah denyut nadi rakyat yang harus diperjuangkan. Di bawah langit Sentul, sang Presiden berdiri, bukan sekedar sebagai pemimpin, melainkan sebagai nahkoda yang tengah mengarahkan kapal besar bernama Indonesia menuju samudra kesejahteraan. Ini bukan lagi soal janji kampanye. Ini adalah tentang bukti nyata yang menyentuh piring nasi anak bangsa. Akses kesehatan yang tidak lagi mahal dan layar digital di sekolah-sekolah terpencil. Pilar pertamanya adalah keberanian. Keberanian untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjelma menjadi ekosistem ekonomi baru yang masif. Dan MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026. Dengan kondisi sekarang saja, hari ini MBG telah ada dapur ya, SPPG yang sudah operasional 22.275. Dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22.000 saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta yang digaji tiap hari. Dan 22.000 dapur itu membutuhkan pemasok tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya. Di tiap desa, tiap dapur menimbulkan pemasok bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang. Itu nanti di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja.
Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. 1 juta lapangan kerja lahir dari dapur-dapur rakyat. Sebuah perputaran ekonomi lokal yang digerakkan oleh niat tulus Presiden Prabowo Subianto untuk mencerdaskan generasi masa depan. Selama puluhan tahun, pemeriksaan kesehatan menyeluruh seringkali menjadi kemewahan. Namun di era Presiden Prabowo Subianto, sejarah baru sedang ditulis dengan tinta pengabdian. 70 juta jiwa, sebuah angka yang mewakili jutaan harapan untuk hidup lebih lama dan lebih produktif. Presiden Prabowo Subianto memahami kecerdasan tidak boleh terhambat oleh geografi. Pendidikan harus merata dari beton ibu kota hingga ke puncak gunung tertinggi. Saudara bisa lihat hasil-hasil kita yang lain. 282.180 sekolah telah menerima interaktif flat panel. Tahun ini sudah selesai. Hampir semua sekolah, termasuk yang terluar dan yang terpencil, yang tertinggal, sudah menerima. Di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung tertinggi, mereka sudah punya panel interaktif. Kemarin di Aceh dan di beberapa bagian ada yang rusak karena banjir, kita akan ganti segera. Tahun ini kita akan lengkapi, kita harap ini cukup untuk 1 kelas tiap sekolah. Tahun ini saya tujuannya adalah tiap sekolah minimal dapat 2 lagi, minimal. Sehingga nanti dapat 3 kelas, 3 ruang kelas. Mudah-mudahan 4 ruang kelas. Akhir 2008-2009, setiap ruang kelas di seluruh Indonesia akan punya interaktif digital panel. Artinya apa? Kita bisa mengajar dari Jakarta. Sekolah-sekolah yang gurunya kurang, yang guru matematiknya kurang, guru bahasa Inggris kurang, guru fisika, guru biologi, kita bisa menerima pengajaran dari pusat interaktif. Namun, kemanusiaan membutuhkan pondasi ekonomi yang perkasa. Melalui BPI dan Antara, Presiden Prabowo Subianto melakukan konsolidasi aset negara dalam skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mengelola $1 triliun Amerika untuk kedaulatan bangsa. Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah $1 triliun. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Disiplin, konsistensi, dan dedikasi, perjalanan menuju kemandirian bangsa masih panjang. Namun di tangan sosok Presiden Prabowo Subianto yang berjanji mewakafkan dirinya untuk rakyat, Indonesia tidak lagi sekedar bermimpi. Indonesia sedang bergerak maju. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya pemirsa, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana Akhir Pekan.